Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan hasil dari resume materi mata kuliah e-commerce yang berjudul Transformasi Teknologi dalam E-commerce. Memahami peran inovasi dalam bisnis online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa dengan NIM akhir 191. Di sini saya akan menerangkan bab 1 sampai dengan bab 2. Definisi e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan barang, jasa, dan informasi melalui internet. Ini melibatkan transfer uang dan pertukaran data elektronik yang memungkinkan transaksi bisnis secara online. Sejarah dan perkembangan e-commerce. E-commerce muncul pada awal 1960-an sampai dengan 1970-an, kemudian sampai dengan era mobil dan omnichannel pada tahun 2010-an sampai dengan sekarang. Kemudian the Tree of Commerce Technology. Dapat 3 teknologi dalam e-commerce, yang ke-1 yaitu electronic market atau pasar elektronik, kemudian electronic data interchange atau EDI, dan internet commerce atau perdagangan internet. Online shopping dalam e-commerce. Online shopping memungkinkan konsumen untuk mengakses produk global dari kenyaman rumah, mencari produk dengan katalog yang luas dan membandingkan harga, memilih dari berbagai metode pembayaran yang aman, menikmati pengiriman efisiensi dan layanan pelanggan yang responsif, mendapatkan kebijakan pengembalian yang fleksibel. Proses shopping dalam e-commerce yang pertama yaitu pemesanan oleh pengguna, ranjang belanja, pembayaran, konfirmasi pesanan, pemrosesan di gudang, pengambilan oleh kurir, dan terakhir adalah pengiriman. Bab kedua yaitu e-business. Pengertian e-business. E-business atau elektronik business merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung berbagai kegiatan bisnis. Ini mencakup berbagai aspek dari operasi bisnis, termasuk pengelolaan, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Kemudian perbedaan e-commerce dan bisnis. E-commerce adalah subset dari e-business yang fokus pada proses pembelian dan penjualan barang atau layanan secara elektronik melalui internet. Sedangkan e-business adalah cangkupannya lebih luas yang mencakup seluruh spektrum kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk mendukung operasi perusahaan. Dampak positif dan negatif antara e-commerce dan bisnis. Di antaranya adalah melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, memperpendek waktu produksi, serta meningkatkan value chain. Dampak negatifnya adalah kehilangan kepercayaan dari para konsumen, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, pencurian informasi rahasia yang berharga. Kemudian e-business application. Ada 3 business application yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, Customer Relationship Management atau CRM, kemudian Supply Chain Management atau SCM. Kemudian Spectrum e-business. Cara yang kerap dipakai adalah dengan menggunakan prinsip 4W, yaitu what, who, where, dan why. Spektrum value bisnis terdapat 7 spektrum yaitu efisiensi, efektivitas, jangkauan, struktur, inovasi, berlanjutan, dan ketahanan. Kemudian bab selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. 5. Kita mempelajari B2C e-commerce, yaitu merupakan singkatan dari business to consumer e-commerce yang merujuk pada proses perdagangan elektronik di mana produk atau layanan dijual langsung pada konsumen akhir oleh perusahaan atau penjual. Salah satu karakteristik utama dari B2C adalah fokus pada kepuasan pelanggan. Perusahaan berusaha untuk menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan, aman, dan mudah bagi konsumen mereka. Berikut merupakan contoh dari B2C atau business to consumer, yaitu agregator business model, application service provider, content provider, marketplace, multi-channel bricks and clicks, mobile marketing, email marketing, pay per click, social network.
marketing, and word of mouth marketing. Pada bab 6 yaitu business to business atau B2B. B2B adalah model bisnis di mana transaksi atau hubungan terjadi antara dua perusahaan atau entitas bisnis, bukan antara perusahaan dan konsumen akhir. Dalam konteks B2B, sebuah perusahaan bertindak sebagai pelanggan atau pemasok bagi perusahaan lain, dan aktivitas bisnisnya lebih berfokus pada kebutuhan dan memenuhi permintaan dari entitas bisnis lainnya. B2B e-commerce. Berikut merupakan komponen utama dari B2B e-commerce, yaitu platform, manajemen katalog, manajemen pesanan, payment dan gateway. B2B special consideration. Agar bisnis berhasil, diperlukan persiapan agar transaksi berhasil. Hubungan bisnis ke bisnis juga harus diperkuat, biasanya melalui komunikasi profesional sebelum penjualan. Dan transaksi tersebut bergantung pada staf manajemen akun perusahaan untuk membangun hubungan klien. Berikut penjelasan dari special consideration, yaitu long term relationship, customization and personalization, complex sales process. Pada bab 3 kita mempelajari infrastruktur e-commerce. Infrastruktur e-commerce merujuk pada kerangka atau rangkaian teknologi, sistem, dan proses yang mendukung operasi dan transaksi perdagangan elektronik. Ini mencakup semua elemen teknis yang diperlukan untuk mendukung fungsi dan kegiatan dalam bisnis. Definisi infrastruktur e-commerce dapat meliputi beberapa aspek, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, keamanan, pelayanan dan sistem keuangan, logistik dan pengiriman. Pada kerangka arsitektur e-commerce terdapat 5 komponen, yaitu order management server, product configuration server, dynamic content server, e-commerce transaction server, dan secure access server. Pada infrastruktur e-commerce terdapat 4 komponen yang mendukung operasi bisnis, yaitu platform e-commerce, payment gateway, sistem keamanan, logistik dan pengiriman. Pada bab 4, teknologi dalam e-commerce. Teknologi ini memainkan peran kunci dalam pengembangan e-commerce, membantu memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Pada web hosting, menyediakan infrastruktur server untuk menyimpan dan mengelola situs web e-commerce. Ini memungkinkan situs web e-commerce dapat diakses secara online. Berikut merupakan fitur penting pada layanan web hosting, yaitu penyimpanan web, pengelolaan domain, ketersediaan dan kinerja, keamanan, pemantauan dan dukungan, skalabilitas,